Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali kita pada perkuliahan sistem pembangkit daya ya. Kali ini kita sudah sampai pada pertemuan kelima ya, tidak terasa ya. Pertemuan ketujuh ya, nanti setelah itu kita UTS ya. Pada pertemuan kelima ya, kita akan berdiskusi ya, membahas tentang bagaimana optimasi siklus Rankine pada sistem pembangkit daya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas bagaimana siklus Rankine sederhana ya, siklus Rankine ideal, yang tentunya ini bisa kita optimalkan untuk menghasilkan efisiensi ya, menghasilkan daya yang lebih meningkat. Ya, beberapa perbaikan pada siklus Rankine ya untuk menghasilkan daya dan efisiensi tinggi. Yang pertama adalah penggunaan variasi operasi tekanan ya pada siklus Rankine ya. Yang kedua adalah menggunakan pemanas lanjut atau superheater ya. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga kita akan bahas ya tentang optimasi siklus Rankine dengan reheater. Selanjutnya siklus regenerasi ya, di mana pada siklus regenerasi ini ada feed water heater ya, itu dibagi menjadi dua, open feed water heater dan closed feed water heater. Dan yang kelima adalah siklus kogenerasi ya. Nah, pada pertemuan kelima kita membahas dua hal ya. Yang pertama superheater dan reheater. Tapi sebelum itu kita flashback dulu ya tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan ya dalam optimasi siklus Rankine ya, hal-hal apa yang harus kita perhatikan. Ya. Baik. Ini adalah contoh siklus PLTU Suralaya ya, unit 567 ya, yaitu unit yang menghasilkan daya 600 MW per unit ya. Kalau 1 sampai 4 itu adalah 400 MW di IP Suralaya, Indonesia Power Suralaya. Ya. Proses produksi ya listrik itu diawali dari kerja turbin ya, turbin yang dihasilkan oleh air ya, air yang diubah menjadi uap oleh boiler ya, berawal dari sini ya. Jadi air dari turbin itu dikondensasikan ya. Selanjutnya air hasil kondensasi kemudian didistribusikan ya menuju ke boiler. Nah, selama menuju boiler ini ada beberapa tahapan yang dilalui ya, yaitu melalui low pressure heater ya. Jadi air dari kondenser dipanaskan ya, di low pressure heater. Nah, selanjutnya kita lanjut ke ini, deaerator ya. Deaerator ini sistem feed water heater terbuka ya. Jadi uap
dengan air ya, itu langsung bercampur gitu ya. Nah, selanjutnya setelah melewati di aerator, maka air tersebut melewati boiler feed pump ya. Nah, di boiler feed pump ini air dipompa ya, dengan dinaikkan tekanannya ya. Jadi di sini ada bus boiler feed pump, ada boiler feed pump ya. Nah, dari boiler feed pump ini selanjutnya air dipanaskan kembali oleh high pressure heater ya, sebelum masuk ke economizer. Nah, di sini air akan mengalami tahapan peningkatan temperatur ya, sebelum menjadi air umpan boiler gitu ya. Jadi proses tahapan peningkatan temperatur itu bertujuan agar ketika masuk ke boiler ya, atau sepanjang proses pemanasan itu tidak terjadi kerusakan alat ya, dikarenakan karena perbedaan temperatur yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi dikenal dengan istilah thermal stress gitu ya, thermal stress. Jadi stres ya, tegangan yang terjadi karena faktor thermal ya, perbedaan temperatur. Nah, setelah air siap diumpankan ke boiler ya, melewati economizer, jadi ini temperaturnya sudah tinggi, tekanan tinggi, tapi fasanya masih cair. Selanjutnya masuk ke main drum ya. Main drum di sini air masuk lewat dalam kamar ya, jadi dia dipanaskan sehingga berubah menjadi uap. Uap dia masuk ke main drum ya. Nah, yang sudah menjadi uap dia akan dipanaskan kembali di superheater. Superheater dipanaskan kembali. Nah, selanjutnya dari superheater ini uap akan masuk ke high pressure turbine ya. Nah, dari high pressure turbine uap kemudian dimasukkan kembali ke boiler ya, melalui reheater ya. Jadi masuk ke boiler lagi ya, di reheat, dipanaskan kembali, kemudian masuk ke intermediate pressure turbine ya. Nah, dari sini kemudian baru masuk ke low pressure heater ya, dan hasil low pressure heater ya, ekspansi turbin low pressure heater ini, sisa uap yang dihasilkan itu kemudian dikondensasikan, dicairkan kembali di kondenser. Nah, itu kira-kira sekilas proses pengembangan Rankine ya, siklus Rankine. Ya, kita mulai dari yang pertama tadi ya, peningkatan optimasi ya siklus Rankine dengan memvariasikan tekanan ya. Kita lihat di sini apa pengaruh daripada tekanan. Yang pertama adalah efek tekanan boiler ya, tekanan boiler. Jadi ketika di sini kondisi awal adalah 4:1 ya, 4:1. Selanjutnya tekanan ditingkatkan menjadi 4 aksen ke 1 aksen. Ya. Jadi efek daripada peningkatan tekanan ini kita lihat dari 1:2 menjadi 1 aksen ke 2 aksen. Artinya di sini kerja turbin menjadi lebih tinggi ya. Kerja turbin menjadi lebih tinggi. Akan tapi di sini di sisi lain setelah keluar daripada turbin itu
uapnya ya, campuran uap dengan air itu menjadi lebih basah gitu ya, lebih basah. Nah, kalau yang kedua ya, bukan meningkatkan tekanan pada boiler, tapi menurunkan tekanan pada kondenser, gitu ya. Nah, jadi di sini tekanan kondenser yang 1 atmosfer itu kemudian diturunkan kembali menjadi di bawah 1 atmosfer ya. Ya. Jadi dengan diturunkan tekanan daripada turbin yang keluar menuju kondenser ya, maka kita lihat di sini kerja turbin bisa lebih besar gitu ya. Ini ya, jaraknya ini lebih panjang lagi. Kerja turbinnya lebih besar. Nah, efeknya apa? Kalau kerja turbinnya meningkat, maka efisiensi termalnya juga meningkat karena efisiensi termal itu kan kerja bersih dibagi kalor input ya. Nah, kerja bersih di sini ini menunjukkan kondisi yang adanya peningkatan gitu ya. Peningkatan pada kerja turbin ya. Kerja turbin meningkat, kalor inputnya tetap gitu ya, sehingga efisiensi juga meningkat. Ya, gitu ya. Jadi itu. Jadi jadi variasi tekanan di sini pada boiler itu dengan meningkatkan tekanannya, meningkatkan tekanan. Sedangkan pada kondenser itu dengan cara menurunkan tekanan ya. Jadi itu ya, goal daripada optimasi ini ya, variasi tekanan ini adalah meningkatkan efisiensi termal. Ya, selanjutnya adalah kita coba flashback ya di pertemuan sebelumnya tentang external irreversible Rankine ya. Jadi di sini kondisi yang sesungguhnya ya, bahwasanya ini adalah air yang dipompakan ya, kemudian dia menuju ke boiler, ini economizer, kemudian di sini ada boiler ya. Nah, untuk memanaskan itu dia menggunakan gas, gitu ya, gas. Nah, gas yang terjadi di sini ya sebagai calor input itu adalah kondisi eksternal ya, irreversible, yang irreversible ya, irreversible. Begitu juga di sini ya, di kondenser ya, di kondenser juga ada external irreversible ya, yang mana proses yang terjadi di sini ini terjadi secara counterflow atau parallel flow ya, gitu. Nah, pada kondisi awal kita bahas uap di sini adalah sampai ya, setelah keluar boiler itu adalah kondisi saturated, sampai saturated. Nah, di sini kita mengenal yang disebut dengan
ini ya, apa itu pinch point ya, pinch point. Jadi proses irreversibility ya, external irreversibility ini bisa dilakukan melalui dua arah, yaitu yang pertama adalah parallel flow, yang kedua adalah counterflow ya, counterflow. Nah, di sini ini ada istilah yang kita kenal dengan pinch point ya, pinch point ya, pinch point ya. Jadi pinch point ini penting untuk kita menganalisa ya. Jadi yang dimaksud dengan pinch point di sini ya, itu adalah minimum approach point between two lines ya. Jadi antara dua garis ini adalah minimum approach point ya. Jadi titik yang paling terkecil bertemu ya antara dua aliran. Ya, kalau di sini B1 ya, atau di EB. Nah, ini adalah kita sebut pinch point ya. Ya. Apa efeknya pinch point ini? Ya, pinch point ini berpengaruh pada temperatur difference ya. Jadi perbedaan temperatur ya. Pada pinch point yang kecil, maka overall temperatur ya, difference ya. Jadi kalau persamaan apa itu perpindahan kalor ya, itu ada kita kenal Q sama dengan U H delta T gitu ya. Nah, UA delta T. Nah, yang dimaksud difference temperatur ya, overall temperature difference itu adalah delta T ini ya. Gitu ya. Jadi kalau pinch point-nya rendah, maka delta T ya itu juga rendah. Ini kasih LMT, LM ini adalah maksudnya kalau di perpindahan kalor disebut long mean temperature difference, LMTD ya. Jadi beda temperatur dengan logaritmik gitu ya. Beda temperatur rata-rata logaritmik. Ya. Nah, sebaliknya apabila pinch point-nya besar ya, maka akibatnya delta T LMT-nya juga meningkat ya, meningkat gitu ya. Nah, kalau LMTD-nya meningkat ya, maka untuk menghasilkan Q yang sama, maka A-nya luas areanya lebih kecil, jadi lebih compact gitu ya. Karena lebih kecil, maka dia tentunya lebih murah gitu ya, inexpensive ya, untuk menghasilkan steam generator dengan kapasitas yang sama gitu ya. Itu dihasilkan dari alat yang lebih compact, lebih kecil gitu ya. Ya, selanjutnya di sini kita lihat apa beda paralel ya, aliran paralel dengan
counterflow ya, ini parallel flow. Ini counterflow. Counterflow itu berarti berseberangan ya. Nah, kalau yang counterflow ya, ini delta T LMTD ya. Counterflow itu lebih tinggi daripada parallel flow ya. Jadi karena di sini dia lebih tinggi ya, maka U ya, Q ya, tadi kita bahas Q sama dengan UA delta T ya. Ini ya. Maka karena di sini lebih tinggi ya, overall ya, temperature difference ya, ini lebih tinggi, maka ini lebih kecil ya. Jadi ini untuk yang counterflow itu di sini A-nya lebih kecil gitu ya. Jadi small heat exchanger gitu ya. Untuk itu maka counterflow itu lebih favorit ya, lebih banyak digunakan daripada paralel ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang paralel itu dia di sini difference temperaturnya ya, kondisi sisi masuk ini terlalu tinggi. Nah, ini sangat bahaya ya. Jadi pada sisi masuk ini antara fluida di sini adalah fluida kerja ya. Ini fluida kerja, kemudian ini fluida pemanasnya ya. Itu bercampur ini ya, dalam kondisi beda temperatur yang terlalu tinggi. Nah, ini sangat berbahaya ke alat ya. Yang tadi saya sudah sampaikan, ini akan berakibat pada thermal stress ya. Jadi tegangan yang terjadi pada material diakibatkan karena temperatur gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah di sini fluida yang digunakan itu ada dua macam ya, ada dua macam. Jadi kalau kita lihat untuk memanaskan ya air, ini ada dua macam. Yang pertama adalah menggunakan air ya. Ini air ya, water. Ini water. Nah, sedangkan yang kedua ini menggunakan gas ya, menggunakan gas atau liquid metal. Ya, rumus kalor itu ada dua. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, U sama dengan Q sama dengan U A delta T. Ya. Yang kedua, pada sebuah aliran di dalam pipa ya, perpindahan kalor yang terjadi ya, internal flow itu adalah M CP delta T gitu ya. Nah, di sini ya ada yang menarik ya, bahwasanya ada perbedaan fluida air dengan gas ya, gitu. Nah, pada fluida air di sini itu memiliki MCP yang lebih tinggi gitu ya. Jadi
Jadi di sini disebutkan ya. Ya. Jadi MCP water ya, air itu greater ya, lebih tinggi dibandingkan dengan gas gitu ya. Jadi MCP air ya, ini lebih tinggi dibandingkan gas ya, MCP-nya ya. MCP ya. Ya, gitu ya. Nah, efeknya apa? Nah, pada heat exchanger ya, ketika MCP-nya besar, maka dia kemampuan untuk mentransfer panasnya lebih tinggi, gitu ya. Mentransfer panasnya lebih tinggi, gitu. Jadi jumlah energi yang digunakan untuk mentransfer panas itu lebih besar, gitu ya. Contohnya ini, kita lihat di sini slope-nya ya. Ini adalah slope gas, ini slope cairan. Kita lihat gas di sini slope-nya lebih tinggi. Artinya di sini untuk merubah fasa ya, dari ini kan B ya. Ini dari B ke 1 ya. Sama-sama ada tekanan dan temperatur yang sama untuk merubah fasa ya, dari cari jenuh menjadi uap jenuh, maka energi untuk merubahnya itu ya, itu kalau di sini dengan Q yang sama, maka delta T-nya lebih kecil gitu ya. Jadi delta T daripada air itu lebih sedikit gitu dibandingkan gas. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya irreversibilitas daripada gas ini lebih besar dibandingkan air gitu ya. Itu. Nah, kita lihat di superheater ya, di superheater. Nah, kalau tadi kita lihat seperti itu ya, maka tentunya sangat tidak efektif ketika gas itu digunakan sampai pada saturated ya, saturated. Nah, kenapa kita gunakan superheat? Yang pertama adalah uap ya, uap yang masuk ke dalam turbin itu memang harus uap kering ya, dry steam. Jadi kalau kita gunakan saturated itu sangat riskan, dia akan berubah fasa menjadi cair gitu ya. Nah, di turbin itu tidak boleh terjadi kondensasi ya. Bubble air itu dia akan bisa mengakibatkan kerusakan pada turbin ya, sehingga sangat dijaga ya kondisi uap masuk turbin itu dalam kondisi superheat gitu ya, superheat. Nah, pada pembangkit tenaga uap itu banyak digunakan adalah batu bara ya, yang hasil pembakarnya adalah gas. Nah, kalau tadi di slide sebelumnya disebutkan di sini nggak efektif ya, irreversibilitasnya tinggi gitu ya di saturated ya, kondisi saturated. Nah di sini bagaimana kalau di superheat? Berarti superheat itu setelah melewati kubah ya, melewati kubah gunung di sini. Kita lihat ya, bahwasanya setelah melewati superheat itu kurva uapnya ini meningkatnya tajam gitu, meningkatnya tajam gitu ya. Ini kalau pinch point-nya di sini, ini kemampuan untuk menyerap kalor daripada gas itu ya pada kondisi uap super ya, uap lanjut itu dia lebih tinggi. Jadi gas dengan gas itu relatif
lebih bagus ya kemampuan overall heat transfer koefisiennya ya, gitu ya. Nah, sehingga di sini, nah kalau kita lihat di di air ya, air itu kemampuannya sampai di jenuh saja ya. Ketika dia sudah melewati di sini ya, maka dia kurang efektif ya. Ini pendek gitu ya, pendek. Jadi kemampuan dia untuk meningkatkan temperaturnya itu tidak terlalu tinggi gitu ya, sehingga dia perlu menurunkan tekanan gitu ya, menurunkan tekanan gitu. Nah, pada tekanan yang lebih rendah pada temperatur yang sama tentunya entalpinya juga lebih rendah sebenarnya gitu ya. Jadi rugi juga sebenarnya kalau temperaturnya diturunkan gitu. Nah, sehingga secara overall ya, keseluruhan itu untuk penggunaan gas sebagai media untuk heat transfer pada fluida kerja ya, itu secara keseluruhan lebih efisien ya, efisiensi siklusnya lebih tinggi apabila kita menggunakan gas daripada air gitu ya. Untuk itu maka desain pembangkit itu menggunakan gas ya, preferable ya. Jadi itu berasal dari gas hasil pembakaran batu bara ya. Itu ya. Jadi di sini juga tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kondisi di turbin itu harus sangat kecil, bahkan tidak boleh ada moisture gitu ya. Jadi karena nanti bisa mengakibatkan ini ya, blade damage ya, kerusakan pada turbin. Ya, itu untuk superheat ya. Nah, ini kita coba belajar tentang perhitungan pada superheat ya, pada superheater. Jadi agar ya, ini contoh satu soal tentang superheat ya, agar nanti terbiasa gitu ya, bagaimana kita menghitung ya, kemudian membaca tabel yang biasanya ada di termodinamika. Kalau di buku El-Wakil sama ya, di halaman paling belakang, hanya di sini satuannya itu adalah satuan British ya. Jadi tekanan menggunakan PSIe ya, pound square inch absolute ya. Kemudian temperaturnya menggunakan Fahrenheit. Nah, di sini kita buat satu contoh ya, example 21 ya, 2-1. Consider 3 Rankine steam cycle ya. Jadi ini kita gunakan 3 siklus Rankine ya, tipe siklus Rankine ya. Nah, kondisi exhaustnya dari turbin itu sama-sama ya, di kondensernya itu adalah 1 PSIe ya. Nah, sedangkan kondisi operasinya ya pada turbin ini di 1 ini adalah pada tekanan 2500 PSIA dengan temperatur 1000 Fahrenheit. Itu untuk yang kasus A ya. Kemudian kasus B ya, siklus yang B itu kondisinya tekanannya 2500 tapi tidak superheat, tapi dia kondisinya adalah jenuh ya. Jadi tidak sampai di 1 aksen, tapi hanya di 1 saja. Kemudian yang C, operate with superheat steam at temperature equal to B but with pressure at
1000 PSIe ya. Jadi yang C itu menggunakan superheat tapi tekanannya 1000 PSIe. Nah, untuk menyelesaikan ini maka kita harus tahu kondisi tingkat keadaan masing-masing ya. Jadi kalau di sini ini kita lihat yang harus kita ketahui adalah kondisi tingkat keadaan 1 ya, 2, 3 dan 4. Nah, masing-masing kita bisa cari nilai entalpinya. Untuk mencari H1 ya, kita coba untuk yang kasus pertama ya. Jadi kasus pertama ini adalah tekanannya 2500 PSIe, temperatur 1000 derajat Fahrenheit. Nah, kita cek. Yang pertama adalah kita cek dulu apakah ini masuk di saturated ataukah superheat. Ya. Jadi di tabel itu ada tabel A1 itu untuk saturated ya. Kemudian tabel selanjutnya itu untuk superheat ya. Nah, pada tabel saturated ya, itu kita lihat di sini tekanan 2500 itu temperatur saturatednya ya, temperatur jenuhnya, temperatur didih itu 668.11 Fahrenheit. Nah, di soal itu adalah 1000 Fahrenheit, artinya dia di atas 668 Fahrenheit, berarti dia kondisinya kalau di sini ini adalah 1000 ya. Maaf. Kalau di sini adalah di saturated tadi adalah 668 ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini 2500 itu tekanan ini ya. 2500. Nah, di sini ini adalah 668. Nah, temperatur 1000 itu berarti di atasnya. Nah, kalau kita tarik dari sini, nah ini 1000, berarti dia di atas saturated ya. Kondisi uapnya adalah uap superheat ya. Maka kita tidak menggunakan tabel A1 ya, tapi menggunakan tabel A3 ya, tabel A3. Nah, di tabel A3 ini kita cari tekanan 2500 pada temperatur 1000 ya. Nah, tabel A3 ini menyajikan tentang superheat steam ya. Jadi uap superheat itu ada di sini ya penyajiannya. Kemudian compressed liquid atau compressed water ya, cairan terkompresi ya, cairan dalam hal ini adalah air terkompresi. Kemudian untuk yang supercritical juga ya, jadi uap supercritical itu juga disajikan di tabel A3. Nah, kita lihat di sini untuk tekanan absolut ya 2500 PSIe, maka kita lihat di sini H-nya berapa? Di sini 1457.5 gitu ya. Nah, di sini gitu ya. Caranya seperti itu. Kemudian S-nya berapa? S-nya ini ada di ini ada apa? Ada H, ada S ya di bawahnya gitu. S-nya kita bisa cari ya. Gitu. S-nya 1,5269 BTU ya. Per pound mass derajat Rankine ya. Nah, untuk mencari S2 ya, ini S1, ini S2, maka kita lihat di sini ini adalah isentropik ya. Jadi S1 sama dengan S2. Maka kita bisa menulis S2 sama dengan S1 yaitu 1,5269 ya. Kemudian dengan persamaan dasar ini ya, di termodinamika sudah sampaikan. S2 kemudian SF, SF itu di sini ya. Di sini ini adalah F ya. Di sebelah kiri, kurva sebelah kiri, sebelah kanan ini adalah G gitu ya. Jadi SF berarti yang sebelah kiri ya, plus X2 SFG ya. Nah, itu yang sebelah kanan. Jadi kalau di sini ini ada
apa? Kalau saturated kita pakai yang ini ya. Ini saturated. SE SG ya, ini SE, ini SG ya. Gitu ya. Ini HF, ini HG. Gitu ya. Nah, kita masukkan, kita ambil dari tabel. Nah, kita dapatkan nilai SF, SFG ya. SFG itu yang di sini tadi. Nah, ini SFG ya, yang di tengah ini. Nah, ini SFG ya. Nah, kita dapat SF, SFG, maka kita bisa mencari berapa nilai X2 ya. Kualitas uapnya berapa ya? Nah, kualitas uapnya ada 0,7555. Artinya di sini 75,55% ya uap. Jadi 75% itu perbandingan massa uap dibagi massa total ya. Uap plus cairan itu ya, massa uapnya 75 gitu ya, dibagi massa total atau 75%. Nah, dengan dapat X2 maka kita bisa mencari H2 ya. H2 bisa dicari. Nah, H2 dicari ketemu. H3 itu adalah kita cari dari sini tadi, soalnya adalah 1 atmosfer ya, satu PSIE dalam kondisi yang F-nya ya, gitu ya, itu H3. Jadi kalau kita lihat di sini 1 PSIE. Nah, kita lihat tabel ini kalau ini tarik ke bawah lagi, ini 0,1, 0,4, 0,5, 0,9, 1 gitu ya, baru 1 PSE. Nah, dari situ 1 PSE kita baru mencari nilai H-nya adalah cari HF ya, cari yang HF. Itu kita dapatkan H3 ya. Nah, setelah kita dapat, udah tinggal kita masukin ke persamaan ini ya. Berapa kerja turbin adalah H1 aksen min H2 aksen gitu ya. Kerja turbin. Kerja pompa ya, itu H4 ya. H4 itu ya bisa kita cari ya. Ya. Sehingga kerja bersih itu adalah kerja turbin dikurangi kerja pompa. Gitu ya. Nah, kerja pompa kita dapat. Nah, kemudian QA-nya adalah H1 aksen min H4 ya, sudah didapat. Maka besarnya efisiensi thermal bisa kita cari, yaitu 43,29%. Kemudian backward rasionya itu adalah kerja bersih dibagi ya, delta kerja bersih dibagi PT ya, backward rasionya ya 0,9877 ya. Nah, itu kita bisa dapatkan. Nah, dengan cara yang sama perhitungannya kita bisa mencari kondisi siklus B ya. Siklus B itu tekanannya sama 2500, tapi kondisinya tidak sampai superheat, hanya pada saturated. Nah, yang C itu dia superheat tapi tekanannya lebih rendah gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari ketiga kasus ini, memang efisiensi yang tertinggi adalah A, karena A ini adalah dia superheat tekanannya tinggi. Jadi sesuai dengan teori yang pertama tadi, bahwasanya untuk optimasinya itu bisa meningkatkan tekanan ya, tekanan pada boiler ya. Jadi tekanannya 2500. Kemudian apalagi fase uapnya dirubah dari uap jenuh menjadi uap superheat gitu.
sehingga dia dua kali peningkatan tekanan dan superheat, sehingga kerja turbin ini lebih tinggi ya. Akibatnya efisiensi termalnya juga meningkat. Ya. Nah, selanjutnya ya, di samping superheat ada juga reheat ya. Reheat itu artinya kita memanaskan kembali ya uap setelah digunakan untuk kerja turbin. Nah, turbin yang di sini dimaksud adalah high pressure turbin biasanya ya. Jadi kalau di sini setelah high pressure turbin, uap masuk lagi ke boiler ya, dipanaskan lagi ya oleh reheater, kemudian masuk ke low pressure turbin atau bisa juga ke intermediate turbin gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi reheat ini kita bisa lihat di tabel yang D ini ya. Di tabel 2 strip 1 untuk yang siklus yang D. Jadi tekanan awal 2500. Nah, tekanan yang kedua ini diturunkan. Jadi di sini turbin high pressure ya, itu dari nomor 2 masuk ke reheater, kemudian dikembalikan lagi masuk ke low pressure turbin ya, low pressure turbin. Jadi masuk lagi dari 3 ke low pressure heater ya, low pressure turbin. Nah, di sini ini ada, kita lihat di sini ya, ada penurunan tekanan ya, penurunan tekanan setelah keluar turbin ya. Kemudian dari keluar turbin sampai masuk ke low pressure ini tekanannya tetap ya, konstan ya. Misalkan di sini tadi adalah 2500 turun menjadi 1000 ya PSIE. Nah, setelah itu baru digunakan untuk kerja low pressure turbin. Nah, di sini kita bisa lihat kualitas uap di keluar turbin ya, masuk ke kondenser, itu dia lebih kering ya, jadi lebih ke kanan. Artinya kualitas uap ya itu menjadi lebih kering, lebih meningkat gitu ya, lebih meningkat. Jadi dengan adanya reheat ini bisa kita lihat adanya tambahan kerja gitu ya, ada tambahan kerja pada turbin. Ada high pressure turbin, ada low pressure turbin. Gitu ya. Sehingga di sini dengan adanya reheat tentunya dia bisa improvement cycle efficiency ya. Jadi efisiensinya meningkat ya. Nah, reheat also result in drier steam at turbine exhaust ya. Jadi keluarnya di sini ini lebih tekanannya lebih kering gitu ya, lebih kering. Ya, lebih kering. Ini lebih aman di turbinnya ya, lebih aman di turbinnya. Gitu. Nah, bagaimana perhitungannya? Kalau kita menggunakan reheat, kita gunakan persamaan kerja turbin sama dengan H1 minus H2 ini ya. Kemudian ditambah turbin yang low pressure tadi, H3 minus H4 ya. Kemudian kerja pompanya H5, H6 minus H5 ya. Kerja bersih berarti kerja turbin kurang kerja pompa.
Nah, sehingga di sini karena kerja bersihnya tadi ya, kerja turbin ini 2 kali kerja turbin, ulangi kerja pompanya tetap, maka efisiensi termalnya meningkat ya. Kerja delta W net-nya meningkat. Ya, ininya meningkat. Maka efisiensinya juga meningkat ya. Gitu. Jadi itu. Nah, jadi dari sini ini menunjukkan ya adanya pengaruh ya. Jadi efisiensi ini dipengaruhi oleh rasio tekanan ya. Ternyata dipengaruhi oleh rasio tekanan dari turbin pertama ke turbin yang low pressure ya, high pressure ke low pressure ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, di tabel sini, ini ada kecenderungan ya. Ini grafik hubungan antara ini ya, tekanan reheat dibanding tekanan inisial ya, tekanan pertamanya. Ya, itu di sini di aksisnya ya. Kemudian di sisi sumbu Y-nya adalah efisiensi yang terjadi ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi kalau misalkan ya, jadi kalau di sini kita lihat optimumnya adalah di 0,2. Nah, P2 ya, P2 per P1 itu pada saat sama dengan 1 di sini ya. Ini berarti tekanan P2 dengan P1 sama, tidak ada penurunan tekanan. Nah, ini efisiensinya nggak bagus ya. Efisiensinya 0. Perubahan efisiensinya tidak ada. Nah, tapi ketika dia berubah ya, itu ya. Jadi dari sini ke kiri ya. Ini makin kecil ya, makin kecil. Nah, 0,9, 0,8 gitu ya. Misalkan P2 per P1 P1 sama dengan 0,8 ya. Maka P2 sama dengan 0,8 kali P1. Nah, P1-nya misalkan tadi adalah 2500 PSIA, berarti 2500 kali 0,8. Nah, itu efisiensi masih rendah, peningkatannya paling plus 1 gitu ya. Nah, tertingginya itu ada ya. Jadi dia ada siklusnya. Jadi pada peak ini sekitar 0,2 sampai 0,25 ya. Di slide sebelumnya disebutkan di sini. Ya. 0,2 sampai 0,25 itu optimum pressure ratio ya. Jadi peningkatan efisiensi ya, penambahan efisiensi terjadi pada di sini 0,2 sampai 0,25. Nah, kalau 0,2 dari 2500 itu 500 PSIE ya. Jadi ketika P2-nya adalah 500 PSIE ya, itu berarti penambahan efisiensinya ya, karena adanya reheat itu paling optimum gitu ya, paling optimum. Kalau kita lihat dari sini ya, dari grafik ini ya. Nah, peningkatan ini grafiknya seperti ini adalah efisiensi ya, efisiensi penambahan efisiensi termalnya. Nah, di sini ketika beda tekanannya semakin besar itu T2-nya ya, temperatur T2-nya pasti makin meningkat ya, ini ya. Pasti meningkat. Jadi
Nah, ini 1, ini 2 ya. Jadi P2-nya ini semakin tinggi gitu ya, semakin tinggi. Nah, yang bagus itu tadi 0,2 sampai 0,25. Ya, di sini. Nah, seperti di contoh 2 strip 2 ini ya. Nah, di sini disebutkan reheat pressure itu 500 PSI. Berarti ini kondisinya adalah tekanan reheat yang paling optimum ya, 0,2 dari 2500 PSI. Ya. Kita gunakan perhitungan yang sama ya, cara mencari di tabelnya sama ya. Kalau mungkin nanti ada teman-teman mahasiswa ya yang masih belum paham, bisa nanti chat ya, bisa via WA atau kita interaksi di Spada ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya efisiensi thermal ya, karena adanya reheat itu meningkat 44.91 ya. Jadi di tabel 21 itu terlihat adanya peningkatan efisiensi thermal menjadi 44.91. Jadi kalau dari sebelumnya itu di sini ya, ya, sebelumnya ini A paling efisien 43 ya. Dengan adanya reheat meningkat menjadi 44.91. Jadi dari 43 menjadi 44.91. Jadi cukup besar ya, ada peningkatannya ya. Gitu. Ya. Jadi demikian materi perkuliahan kita pada pertemuan kelima ini ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa via chat ya ke saya ya, bisa japri atau bisa di grup WA ya. Terbuka ya saya untuk menerima pertanyaan-pertanyaan terkait materi ini ya. Demikian materi kita ya untuk pertemuan kelima. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya dan bisa dipahami. Sampai bertemu kembali dengan pertemuan ke-6 ya, lanjutan dari optimasi siklus Rankine ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.